e-channel. Halo, Assalamualaikum, selamat malam pemirsa yang ada di rumah dan yang lagi nonton malam ini. Adalah cerita supir mobil jenazah. Dulu ada keluarga saya yang meninggal, juga keluarganya bahkan bilang sama supir ambulannya ini tuh, "Pak, nggak usah kenceng-kenceng lah, santai aja gitu, kita nggak bisa ngikutin." Oh iya, tapi pada praknya mah ya udah, dia datang duluan setengah jam sebelum keluarga inti datang. Mungkin yang nonton di YouTube boleh komen ya. Boleh komen. Kenapa sih mobil jenazah itu harus buru-buru tuh? Ya, kenapa itu? Mungkin ternyata ada korelasinya sama cerita yang akan saya ceritakan. Ini. Gitu. Jadi ini di kisahnya itu kebetulan saya ambil ceritanya ini dari Tanah Jawa lagi, guys. Tanah Jawa. Jadi ada Tanah Jawa lagi. Jadi penokohannya ini ada supir ambulannya ini bernama Bapak Nunu. Bapak Nunu gitu. Dan Bapak Nunu ini memang sudah bekerja sangat lama di sebuah yayasan, dan memang yayasan ini menyediakan mobil ambulan untuk di kampung itu gitu, di kampung itu. Jadi ambulan untuk yang sakit, bahkan untuk yang meninggal juga gitu. Suatu hari Pak Nunu ini mendapat order untuk mengantarkan jenazah. Jadi di kampung itu ada yang meninggal, seseorang yang meninggal, dan meninggalnya itu kebetulan sudah masuk waktu maghrib. Jadi kalau di Jawa itu mungkin ada yang kepercayaannya meninggal saat itu juga dan dimakamkan ya saat itu juga. Jadi nggak nunggu besoknya lagi gitu. Nah setelah dapat callingan Pak Nunu ini ya karena memang udah pekerjaannya, jadi ya dia oke, ayo dilakukan gitu. Dan Pak Nunu ini diminta oleh keluarga almarhum untuk datang ke rumahnya dan membawa jenazahnya ke pemakaman itu jam 10 malam gitu. Nah, sesampainya di rumah duka, ini Pak Nunu agak lebih sedikit tanginas lah bahasa ini ya, kayak lebih sedikit cepat gitu. Jadi datang lebih awal gitu. Sekitaran jam 9 malam Pak Nunu ini udah nyampe di rumah duka.
Pada saat nyampe di rumah duka ini, mobil ambulan ini sudah diparkirkan di pintu mulut rumahnya gitu. Jadi udah membelakangi, jadi si mobil jenazah itu tinggal masuk aja gitu. Nah, pada saat itu memang masih kayak ada apa ya? Ya mungkin masih didoakan, masih ada yang baca yasin dan segala macam. Jadi kayak Pak Nunu ini nanya, "Pak, mobil sudah siap. Kalau misalkan jenazahnya sudah siap, sudah tinggal saya buka aja," gitu. Terus anggota keluarganya, "Iya Pak, tunggu ya, ini masih nunggu keluarga dulu yang belum datang." Tapi udah dimandikan, udah disolatkan, bahkan udah dikafani dan segala macam, udah siap untuk dimasukkan ke mobil jenazah. Tepat jam 10, jenazah ini ternyata dimasukkan ke mobil ambulan tadi. Jadi Pak Nunu nggak sempat nolongin karena Pak Nunu ini lagi minum kopi tadinya, jadi nggak sempat ikut masukin si jenazah ke mobilnya. Tahu-tahu udah masuk aja dan diminta untuk, "Pak, agak maju aja sedikit mobilnya," gitu. Jadi nanti mobil yang lain biar ngikutin di belakang Bapak gitu. Akhirnya ditutuplah mobil itu. Akhirnya Pak Nunu masuk ke dalam mobil gitu. Tapi pas udah masuk ke dalam mobil, ada yang aneh di sini. Jadi dia ngeliat ke belakang, si mayatnya itu ditutupi keranda tapi tidak ditutupi dengan kain yang hijaunya gitu. Jadi ya udah, ya kelihatan aja si jenazahnya gitu. Tapi Pak Nunu ini nyari tutup kerandanya itu yang hijaunya itu, karena mungkin biasanya di mobil jenazah tuh ada gitu. Dan ternyata nggak ada juga gitu. Dan akhirnya Pak Nunu ini turun kayak nanya ke orang-orang yang ada di rumah duka itu kayak, "Pak, ini nggak ditutupin sama selimut yang hijaunya itu gitu. Kalau Bapak ada, tutupin aja." "Nyepugu saya teh nggak ada," katanya. "Iya, berarti dari kita juga nggak ada Pak," gitu. Jadi cuman ada gitu aja. Jadi secara bulat jenazah dan terlihat gitu. Akhirnya ya udah Pak, nanti tunggu ya gitu. Nah, mereka ini anggota keluarga ini semua masuk ke dalam rumah, dan nunggu gitu. Pak Nunu ini nunggu di mobil gitu. Terus saya sambil ngerokok lagi, kayak lama gitu, kok lama ya. Ada kali setengah jam gitu, kayak ngeliatin kok masih kayak di dalam rumah gitu, kayak masih badami atau gimana gitu. Akhirnya Pak Nunu keluar lagi. Kayak lama gitu, kok lama ya. Ada kali setengah jam gitu, kayak ngeliatin kok masih kayak di dalam rumah gitu, kayak masih badami atau gimana gitu. Akhirnya Pak Nunu keluar lagi. "Pak, apakah kita sudah," nanya ke salah satu anggota keluarga yang di situ, "Pak, kita mau berangkat jam berapa?" "Sebentar ya Mas, ini lagi rembukan dulu sama tempat pemakamannya," gitu. "Oh ya Pak, Bapak tunggu aja di mobil lagi atau boleh ngopi lagi atau segala macam." Dengan omongan begitu berarti kan kayak, wah masih agak lama nih gitu. Ya udahlah, daripada gabut, Bapak ini nunggu di mobil jenazahnya tapi nggak di dalam, dia nunggu di luar sambil nyender di mobil dan kayak minum kopi gitu. Nggak lama ada yang datang ke Pak Nunu ini, "Pak, ayo kita bisa berangkat sekarang," katanya gitu. "Oh baik Pak, monggo," katanya. Udah gitu, saya ikut mobil Bapak aja ya, biar mobil jenazah aja, biar ngasih tahu jalannya kemana. Soalnya pemakaman keluarganya agak jauh Pak, 1,5 jam dari sini. Jauh banget. Jadi kalau dari Bandung kayak Bandung Soreang juga lebih kayaknya. Gitu terus gitu. "Oh ya, monggo silahkan." Masuklah ini, "Pak, mobil yang keluarga yang di belakang sudah siap." Sudah siap gitu. Cuman itu masih kayak masih ngurusin untuk pemakamannya. Cuman kalau saya takutnya Bapak terlalu lama nih di sini, udah kita berangkat aja, nanti mobil yang belakang ngikutin. Terus Pak Nunu ini nanya, "Bapak sendiri?" "Enggak, ada anak saya di belakang." Kaget. Pas lihat ke belakang, ada anak kecil umuran sekitaran 13 tahun, udah duduk di belakang sambil memeluk jenazah itu. Jadi kayak nangis gitu, memang itu anaknya. Anaknya gitu, memang itu anaknya. Nangisnya. Ada yang aneh sama Pak Nunu. Ini anak masuknya kapan gitu? Anak masuknya kapan ya? "Ayo Pak, udah jalan nggak apa-apa." "Pak, anaknya nggak di depan aja saya." "Nggak apa-apa, itu anaknya," katanya. "Mungkin dia sedih gitu." Nah, ya udahlah, nggak mau mikir gimana karena mungkin udah biasa juga buat Pak Nunu menemukan hal yang seperti itu. Akhirnya mereka berangkat. Pas dinyalain sirenenya, ini tuh termasuk tipikal keluarga yang nggak mau rame-rame. Jadi
Pak, sirenenya nggak usah dinyalain lah, udah biasa aja, lagi udah malam juga. Dan kita nggak usah ngebut-ngebut juga Pak, gitu. Biasa aja biar yang belakang bisa ngikutin katanya gitu. Oh iya Pak, baik. Akhirnya sirenenya dimatiin, jadi kayak mobil biasa aja gitu. Akhirnya mobil jenazah ini berangkat. Selama 1,5 jam perjalanan itu, Pak Nunu dan anggota keluarga ini tuh nggak ada perbincangan apapun gitu. Jadi Pak Nununya juga kayak canggung nih, kok diem aja ya. Dia kayak ngelihat spion belakang, anaknya kayak masih nangis gitu. Kadang-kadang diam gitu, kadang-kadang kayak ngebangunin lagi, bapak gitu katanya. Terus anggota keluarga ini dia bilang kayak, kalau di Jawa tuh kan manggil anak laki-laki itu kan le ya sebutannya. Wes to le, wes gitu, udah le, udah nak gitu, udah jangan nangis gitu. Terus Pak Nunu ini sempat menjawab kayak, iya nak, udah sabar, iseng ikhlas gitu. Akhirnya singkat ceritanya selama 1,5 jam perjalanan itu, sampailah mereka di pemakaman gitu. Dan anggota keluarga yang ikut mobil jenazah ini minta, Pak, di sini aja ya. Nanti setelah itu yang mobil di belakang pada sampai, baru kita mendekat ke pemakaman gitu. Menurut Pak Nunu kayaknya udah aja langsung ke sana Pak gitu, langsung ke sana aja. Enggak kasihan, saya juga ini belum tahu lokasi pemakamannya di mana. Nanti saya sama anak saya mau turun dulu deh, lihat dulu lokasi pemakamannya gitu. Anaknya nggak sebaiknya di sini aja Pak sama saya, kata Pak Nunu. Enggak, biar dia nggak nangis terus, ini lagi takut ganggu bapak gitu. Terus dia nanya, Pak, mobil yang belakang katanya mau ngikutin tapi nggak ngikutin ya. Bapak tadi sih saya bilang pelan-pelan aja gitu. Dan perasaan Pak Nunu tuh di jalan tuh sangat pelan gitu, sangat pelan, dan terus sangat pelan banget gitu. Kan saya bilang tadi pelan-pelan aja, makanya itu mobil yang itu kan ketinggalan gitu. Terus Pak Nununya bilang, Pak, saya tadi jalannya standar loh Pak, cuman kisaran 40-50 gitu. Oh, orang itu mobil-mobil itu kayak nggak bisa ngikutin segitu tuh gitu. Udah Pak ya, tunggu di sini dulu. Terus ke anaknya itu, si anggota keluarga ini bilang, Nak, ayo nak, ini dulu ikut bapak ke situ, ikut ke pemakaman gitu. Ya udah Pak, tunggu di sini ya. Ya. Akhirnya nunggulah. Agak lama, sekitaran setengah jam kurang. Ini tuh Pak Nunu ini terbagi ke dua hal gitu. Ini anggota keluarga yang tadi ngelihat makam gak datang sama anaknya, terus di belakang ini mobil yang ini iring-iringnya kok belum datang. Pas ngelihat ke belakang, ngelihat ke jenazah, ngelihat ke jenazah gitu, jenazahnya masih ada dan masih utuh gitu. Akhirnya dia pas nengok lagi ke depan, bapak yang tadi nemenin di mobil ini tuh udah ada di depannya. Pak, astagfirullahaladzim, kaget. Pak Nunu kaget. Gimana Pak? Ya itu pemakamannya lagi digali Mas gitu. Tapi saya mau ngurusin administrasi dulu ya, katanya gitu. Oh ya Pak, monggo. Anaknya masih ikut Pak, masih nangis, anaknya masih nangis gitu. Ya udah, akhirnya pas Pak ininya tuh kayak ngurusin administrasi dulu. Nggak lama setelah kepergian anggota keluarga ini yang ngurusin administrasi, baru datang tuh si mobil-mobil iringan yang tadi, 3 mobil yang tadi itu baru datang. Dan akhirnya parkirlah di situ. Terus udah gitu, mobil yang paling depan di bangku penumpangnya itu buka kaca gitu kan. Pak, kok nggak masuk, katanya. Mobil yang paling depan di bangku penumpangnya itu buka kaca gitu kan. Pak, kok nggak masuk, katanya gitu. Kan pemakamannya di dalam kan gitu. Saya suruh nunggu di sini Pak. Terus supirnya tuh ngomong, ya udah Pak, ke dalam aja, nanti saya mau ngobrol sama Bapak gitu. Oh ya udah ke dalam, mendekat ke makam, dan memang makamnya lagi digali. Akhirnya supir mobil pertama yang datang itu sempat negur Pak Nunu gitu. Pak, kalau kerja tuh profesional Pak gitu, jangan kayak gini gitu. Kita kan jadinya bingung gitu. Loh, kenapa Pak? Bingung kenapa? Kenapa Bapak duluan pergi? Orang kita belum siap untuk berangkat tadi. Emang Bapak kenapa bisa tahu pemakamannya ada di sini juga? Loh, saya tadi sama anggota keluarga Bapak di rumah
yang mengantarkan gitu. Sama siapa? Gitu. Ada Pak di sana, namanya siapa? Dan ternyata di perjalanan itu tadi mereka tuh sempat kayak saling mengenalkan diri gitu. Di sisi Pak Nunu kenalan sama anggota keluarga ini. Dan namanya tuh itu tadi Pak, namanya Pak Slamet katanya. Mereka tuh pucat langsung. Udah gitu. Tadi sama ada anaknya juga lagi ngurusin administrasi. Akhirnya ada satu perempuan di mobil itu ya, maksudnya dia langsung pingsan dan segala macam. Dan Pak Nunu ini kayak bertanya-tanya, ini ada apa sih gitu. Ya wes, udah turunin aja itu jenazahnya. Ketika diturunin jenazahnya dan Pak Nunu ini mengikuti semua prosesi pemakamannya, dan ternyata Pak Slamet inilah yang meninggal, guys. Apa yang naik tadi? Si bapak yang nganterin Pak Nunu dan memberitahu jalan untuk ke makam itu adalah Pak Slamet yang meninggal ada di belakang. Taunya dari mana? Kalau orang Islam kan makamnya ada nisannya atau namanya adalah Pak Slamet. Akhirnya dari situ dia kayak mulai lemas dan segala macam. Akhirnya dia bertanya, Pak, ini nggak mungkin Pak, saya yang ini Pak. Ya mungkin yang Bapak alami itu tadi betul, kata yang nyopir itu tadi. Mungkin Bapak tadi bersama Pak Slamet, saya mohon maaf sekali, kata ini. Saya sempat marah ke Bapak dan ternyata ini. Ada satu pertanyaan yang mengganjal, yaitu Pak Nunu bertanya, Pak, mohon maaf tadi Pak Slamet ini dengan anaknya. Pak, mohon maaf, Pak Slamet ini meninggal karena depresi, ditinggal oleh anaknya meninggal yang hidup. 2 bulan sebelum Pak Slamet meninggal, anaknya meninggal ditabrak oleh truk. Jadi dia depresi dan akhirnya Pak Slamet meninggal. Jadi malam itu lumayan itu menjadi pengalaman yang cukup mengerikan untuk Pak Nunu dibanding pengalaman-pengalaman sebelumnya dia mengantarkan jenazah. Gitu guys ceritanya. Menurut kalian udah agak aneh di mana? Pas jenazah masuk tanpa itu, terus ada tiba-tiba ada anak kecil. Ya. Pak namanya aja kan penasaran, kok dari dalam? Gitu. Kalau Adit Sama sih itu yang di situ ya. Terus kayak kenapa si mobil jenazahnya ini nggak langsung masuk ke pemakaman gitu? Iya. Jadi ya gitu menurut cerita ya, karena memang mungkin kalau di cocokologi Pak Slamet yang ini tuh memang hanya untuk orangnya nggak enakan kali. Jadi si supir ini kan Pak Nunu ini udah nunggu lama. Ya udah deh, ayo deh gitu, biar cepet beres gitu, dianterin gitu. Udah nganterinnya hanya sampai pintu pemakaman, nggak sampai situ. Tahu Pak Slametnya pengen cepet-cepet dikebumikan. Ya bisa jadi. Ya gitu sih. Makanya hati-hati buat yang para teman-teman yang pengantar jenazah, tunggulah beneran bebarengan gitu. Atau enggak pastikan keluarganya ini ya keluarga yang ikutan ya minimal berenam lah gitu di situ sama jenazah. Jangan cuman sendiri kan itu berarti atau berdua sama jenazahnya. Tapi penasaran sama Adit, kira-kira Pak Nunu selain profesinya pembawa mobil jenazah, dia apa? Pemain keyboard. Ya. Organ dangdut ya. Oke, pemirsa, kalau di nilai deh biasa penilaian tingkat keseramannya, tingkat keanehannya dari 0 sampai 100. Mungkin 75 ya. 75 ya. Karena Pak Slametnya terlalu santun gitu. Terlalu santun ya. Jadi yang kayak anak-anak baik Contoh gitu. baik tapi Ya lumayan ngagetin sih. serem ya kalau adik. Gak bisa di 8. Kenapa ya? Lebih serem lagi karena ternyata anaknya Oh iya ternyata itu. itu kan Iya. udah meninggal juga. Iya. Kira itu anak dia tuh nyata gitu. Iya, kirain ternyata nyata kan anaknya sudah Plot meninggal. twist juga tuh anak. Gitu. Nah guys, ngomongin pengantar jenazah, bocoran buat kalian. Minggu depan, kalau yang punya teman supir truk, boleh dicek. Mereka ini menerima untuk pengiriman jenazah juga nggak? Oh iya.
ke E-Channel.